Salam hambanya Pak Atta dan Bapak Ibu serta sahabat-sahabat setia di dalam keluarga besar TRC. Selamat bertemu kembali dalam seri RSSP model kita. Sangat senang sekali bersama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Atta dan para admin kita atas kepercayaan yang diberi buat saya sekali lagi untuk menyampaikan RSSP model buat kita kali ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Maaf saudara, saya di sini bukannya mengajar, saya juga dalam proses belajar seperti saudara dan Bapak Ibu. Dan sudah tentu saya tidak punya kelebihan, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Bapak Ibu semuanya. Semuanya hebat-hebat dengan talenta yang berbeda-beda. Yuk kita selidiki firman Tuhan dari modul 6 bahagian D, yaitu tentang kekudusan perkataan. Dasar-dasar dari firman Tuhan. Mari kita baca dulu teksnya agar lebih selesa kita mencernanya lewat kupasannya nanti. Ayat firman Tuhan yang pertama Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat yang kedua Efesus 5:20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat yang ketiga dan terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, dalam modul 6 bahagian ABC sebelumnya kita belajar atau kita pelajari tentang dosa-dosa perkataan atau ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang sembrono. Dan sudah tentu kepribadian sedemikian adalah sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, dosa kedagingan yang masih menguasai pikiran dan hati umat Kristen, dan tidak terkecuali kita yang ada di komunitas ini. Di dalam 3 ayat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kita baca dari Efesus 5:18 sampai ayat yang ke-20. Isi kandungannya lebih terarah untuk memperingatkan jemaat agar selalu mengucap syukur, bermazmur kepada Tuhan lewat puji-pujian serta nyanyian-nyanyian rohani yang akan membangkitkan iman dan api roh jemaat kepada Allah. Saudara, kenapa kita harus mengucap syukur dan memuji-muji Allah? Di sini saya ada senarai 4 sebab mengapa kita harus mengucap syukur. Ada banyak sebabnya saudara dan Bapak Ibu. Yang pertama sebabnya salah satunya adalah karena kita ini hanyalah hamba Tuhan. Dan memuji, menyembah Dia itu adalah sebagai tanda penundukan diri kita terhadap Allah yang mencipta saudara dan saya. Sebab yang kedua, Allah kita itu layak dipuji karena Dialah satu-satunya Allah yang hidup. Dan memuji-muji atau mengucap syukur itu adalah sebuah ungkapan hati kita atas segala-galanya yang Dia lakukan di dalam hidup kita. Sebab yang ketiga, Allah bertahta di atas pujian umat-umatnya. Kita boleh baca dalam Mazmur
22 ayat yang ketiga, yang berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab yang keempat, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena melalui ucapan syukur, iman kita dibangkitkan, jiwa kita dipulihkan, dan banyak lagi. Ini sebagian saja dari sebabnya. Dan, memuji dan menyembah Allah Bapa, kita harus lakukan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Ada satu lagu yang mengatakan begini bunyinya. Saya nyanyi untuk kita semua. Kita nikmati, semoga memberkati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima semua pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Demikian nyanyian tadi yang mengungkapkan bagaimana kita menyanyikan dari hati, dengan segenap hati dan jiwa dan raga kita. Di ayat 19b tadi juga berkata, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan kalimat dalam ayat-ayat sebelumnya, supaya saya dan saudara mengerti kehendak Tuhan. Sebab Roh Allah diberikan sebagai roh hikmat dan pengertian. Dan karena orang-orang yang dipenuhi dengan roh akan dituntun ke dalam segala perbuatan saleh. Maka Rasul Paulus menasihati atau menegaskan di ayat yang ke-19 ini, supaya jemaat penuh dengan nyanyian, ucapan syukur, dan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena itulah sukacita yang sepatutnya orang-orang Kristen ada dalam dirinya, yang mereka harus miliki di dalam diri pribadi mereka. Kita seharusnya memenuhi hati dan pikiran kita dengan kidung puji-pujian kepada Allah kita yang hidup. Melalui puji-pujian ini kita dapat berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam perkumpulan jemaat
meet-upnya atau pertemuan-pertemuan untuk kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Apa itu Mazmur? Yang dimaksudkan dengan Mazmur adalah Mazmur atau puji-pujian dari hati kita, pengagungan atau ungkapan, luahan, keluhan-keluhan hati kita, perasaan kita kepada Sang Pencipta saya dan saudara. Manakala puji-pujian adalah sejenis nyanyian yang dibatasi dalam lingkup puji-pujian. Sebagai contoh, seperti kidung atau mazmur yang dikarang oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur. Demikian juga oleh Nabi Zakaria, Simeon, dan tokoh-tokoh di Alkitab lain-lainnya. Sedangkan nyanyian rohani mengandungi isi pengajaran nubuat yang lebih beragam atau beraneka sesuai isi hati si penggubah lagu. Melantunkan mazmur dan kidung puji-pujian merupakan ketetapan Injil, di mana ketetapan itu berasal dari Allah dan ditujukan untuk kemuliaan namanya. Walaupun kekristenan merupakan musuh atau sesuatu yang bertentangan bagi kehidupan duniawi, namun dalam kekristenan juga banyak mendorong, mendidik, menuntun umat atau jemaat-jemaatnya untuk bersukacita dan bergembira dan semacamnya di dalam Yesus Kristus. Mengapa saudara? Karena sebagai umat Allah kita mempunyai alasan untuk bersukacita dan bernyanyi-nyanyi karena sukacita yang dari Tuhan. Malah kita juga bernyanyi dengan segenap hati saat menyembah, seperti dalam ungkapan perasaan lewat lagu tadi. Bukan sekadar mengeluarkan suara semata, melainkan karena sebuah kerinduan hati dalam mengekspresikan rasa syukur dari hati yang terdalam buat Allah. Dengan berbuat demikian, tanpa sadar sebetulnya melalui semua ini, kita menyenangkan hati Allah dan menyukakan Allah. Sebagaimana alunan musik-musik memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Dan nyanyian itu haruslah dinyanyikan dengan maksud untuk menyenangkan Dia, membesarkan kemuliaannya, supaya nyanyian itu berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Saat hati Allah disenangkan, kuasa hadiratnya akan kita nikmati, mengalir di dalam roh dan jiwa kita, sehingga jiwa kita pun dipulihkan, disegarkan, dipuaskan dalam hadiratnya. Saudara dan Bapak Ibu, ucapan syukur itu merupakan suatu kewajiban atau kehidupan yang harus jemaat atau orang Kristen miliki dalam dan hidupi di dalam dirinya. Mari kita semak apa kata Rasul Paulus di ayat yang ke-20 tadi, di mana kita diperingatkan untuk terus Mazmur, naikkan kidung-kidung pujian kepada Allah. Karena untuk itulah salah satu panggilan Allah bagi umat manusia ciptaannya, sebagai mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Ingatlah, jangan kita lalai dalam menaikkan ucapan syukur, baik dalam doa-doa kita setiap hari, karena kita tidak pernah kehilangan alasan untuk mengucap syukur dalam segala hal di kehidupan, baik untuk hal-hal yang baik maupun saat-saat kita di titik-titik terendah dalam hidup. Tetaplah mengucap syukur atas semuanya, bukan saja ketika hidup kita diberkati Tuhan, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan apapun itu, dan perkara-perkara yang kekal yang kita harapkan dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Artinya, apa yang kita miliki dalam
pengharapan. Tetapi juga untuk berbagai alasan, tetapi juga untuk berbagai belas kasihan Tuhan yang kita nikmati tanpa sadar. Bukan hanya untuk penghiburan, juga untuk segala penderitaan yang menguduskan dan memurnikan hidup kita. Juga bukan hanya karena berkat-berkat langsung untuk diri kita sendiri yang kita terima atau nikmati, tetapi juga atas kebaikan-kebaikan dan karunia yang diterima oleh orang-orang di lingkungan kita. Usah cemburu atas berkat atau kejayaan-kejayaan mereka, tetapi mengucap syukurlah buat segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita bagi pihak mereka. Kepada Allah sebagai Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita di dalam Dia, yang di dalam namanya kita menaikkan semua doa, pujian, dan ibadah. Karena itulah yang memuliakan Allah. Nah, ayat yang ketiga, yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Saudara dan Bapak Ibu yang terkasih, jika kita berdoa tanpa henti, maksud saya doa yang berterusan atau konsisten, maka kita tidak akan kekurangan alasan untuk bersyukur dalam segala hal. Sama seperti dalam segala hal saat kita menyatakan permintaan-permintaan kita kepada Allah dalam permohonan doa. Demikianlah pula kita tidak boleh melewatkan atau mengabaikan ucapan syukur, seperti kata firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 yang mengatakan demikian. Saudara. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang harus saya dan saudara pikirkan, lakukan, kerjakan. Mengucap syukur adalah dalam segala hal, bahkan dalam kesusahan atau dalam kemakmuran sekalipun. Mungkin saat ini keadaan kita mungkin tidak begitu buruk, tetapi bisa jadi lebih buruk. Kita diberi banyak kesempatan untuk menyampaikan keluhan kita dengan rendah hati kepada Allah. Jadi kita tidak akan pernah bisa mempunyai alasan apa saja untuk mengeluh kepada Allah, tetapi selalu mempunyai banyak alasan untuk memuji Dia dan mengucap syukur padanya. Di Kolose 3 ayat 16 sampai 17 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Inilah kehendak Allah di dalam Kristus bagi saya dan saudara, supaya kita penuh dengan ucapan syukur. Sebab Allah
sudah berdamai dengan kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia, oleh Dia, dan demi Dia, Allah mengizinkan kita untuk mengalami rasa sukacita senantiasa, dan mengingatkan saudara dan saya untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Sebab mengucap syukur itu adalah hal yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hati Allah Bapa di surga. Amin. Demikianlah ulasan atau kupasan dalam bentuk RSSP dari saya untuk modul 6 bahagian D ini. Kiranya memperingati dan memotivasi saudara dan saya pribadi untuk kita kerjakan dalam hidup kita di hari-hari ini. Maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi dalam modul yang berikutnya nanti kalau Tuhan masih izinkan. Tetap semangat, tetap bertahan, hidup kudus, jaga hati, hidup damai dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati.